Halo Sobat Talenta, kali ini di podcast pertama akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pada podcast PP 55 Tahun 2022 kali ini, kita akan membahas bab pertama yang mengenai deductible expense. Di pembahasan kali ini, kami telah mengundang salah satu narasumber yang dimana merupakan salah satu founders dari kantor konsultan pajak yang berdiri di Bandung, yaitu Bapak Juan Kasma. Bapak Juan Kasma, apa kabar? Baik. Terima kasih, Novi. Oke, Ya. Apa ada berita baik mungkin di minggu-minggu ini? Oke. Sebenarnya kalau berita baik itu tergantung ya. Tapi memang kalau kita bicara dari sisi aspek perpajakan, itu selalu sangat fast moving sekali peraturan perpajakannya. Terutama yang terkait PP yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Betul. Yang terbaru itu adalah PP 55 tahun 2022. Nah, sepertinya ini akan menjadi isu menarik begitu. Tapi kan PP 55 itu sangat luas sebenarnya. Maka kita coba lebih spesifik ya, berdasarkan item jenis pajaknya. Sepertinya kita bisa membahas melalui mekanisme PPh badan. Begitu ya. Jadi artinya ini kan memang menjadi isu yang sangat relate karena nanti mulai paling lambat April 2023 itu sudah harus lapor SPT tahunan PPh badan. Betul. Pasti perusahaan berpikir gimana caranya pengakuan biayanya itu bisa semaksimal mungkin berdasarkan regulasi peraturan perpajakan. Jadi ini akan menarik sekali talkshow kita ini karena ini akan sangat terkait sekali dengan pengakuan biaya yang bisa dinikmati oleh wajib pajak badan hukum. Begitu. Menarik sekali. Berarti pembahasan kita kali ini spesifik mengenai deductible expense, yang dimana mungkin beberapa dari Sobat Talenta sendiri masih bingung nih Pak. Memang deductible expense ini mengaturnya tentang apa aja? Kenapa harus ada deductible expense? Begini ya, setiap perusahaan pasti ada pendapatan berkorelasi dengan beban. Nah, pendapatan dikurangi beban itu akan menghasilkan laba atau profit. Nah, pajak penghasilan bagi perusahaan atau badan hukum dihitungnya dari laba atau profit tadi. Artinya, semakin besar pengakuan beban, maka semakin kecil laba atau profit yang akan dikenakan pajak penghasilan badan. Begitu. Ya, jadi kalau semakin besar beban tadi, maka kita benar-benar harus memahami mana saja beban yang bisa diakui sebagai deductible expense. Dan itulah salah satu substansi yang mendasar dari PP 55. Pengakuan beban yang bisa diakui fiskal atau deductible expense tadi. Begitu. Pak. Jadi pengakuan beban-beban yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto mungkin ya Pak. Ini memang secara konsep itu maksudnya apa ya Pak, deductible expense ini? Contohnya begini ya. Perusahaan bayar gaji karyawan. Pertanyaannya, apakah biaya gaji ini bisa diakui fiskal atau tidak? Atau apakah dia menjadi deductible expense atau tidak? Atau perusahaan bayar sumbangan begitu ke ke pihak-pihak tertentu misalkan. Apakah ini bisa diakui fiskal atau tidak? Atau misalkan hubungannya dengan PP 55 misalkan ya, ada biaya promosi. Bagaimana pengaturannya? Nah, artinya kalau memang biaya-biaya ini pada dasarnya bisa memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah mendapatkan, kemudian menagih, dan memelihara penghasilan, maka biaya ini pada dasarnya akan menjadi deductible expense. Begitu. Tapi tentu saja nanti kita bicara apakah hanya 3 syarat ini saja yang diatur secara spesifik di PP 55. Begitu ya. Kalau seperti itu mungkin kan tadi kita sudah membahas mengenai badan untuk yang lapor SPT April. Memang subjek pajak yang dapat dikenakan deductible expense ini apakah memang hanya wajib pajak badan saja Pak atau mungkin? Sebenarnya begini, itu bisa juga dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi. Tapi dengan syarat wajib pajak orang pribadi itu harus menyelenggarakan pembukuan. Begitu. Karena kan kalau orang pribadi ini bisa kita bagi 2 ya. Ada yang hanya pencatatan, ada juga yang hanya menyelenggarakan pencatatan berdasarkan UMKM, begitu, dan peredaran bruto dan pembukuan, begitu. Nah,
Kalau kita bicara pengakuan beban, ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan menyelenggarakan pembukuan tadi. Di mana syaratnya itu sebenarnya kalau penghasilan brutonya atau omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Jadi tidak hanya untuk badan hukum sebenarnya, bisa juga untuk orang pribadi. Dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibahas tadi. Begitu. Oke, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai subjek pajak siapa saja yang dapat menerima deductible expense ini. Kalau begitu memang unsur biaya apa saja sih Pak yang menjadi bagian dari deductible expense ini? Oke, jadi memang kembali lagi ke konsep apakah memenuhi 3 syarat tadi ya. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau kita lebih spesifik secara struktur di laporan laba rugi, yang paling atas itu biasanya ada harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Lalu ada biaya administrasi dan umum, di antaranya ada biaya gaji, kemudian biaya alat tulis kantor, biaya pemeliharaan, listrik, penyusutan, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya ruang lingkup biaya yang bisa diakui fiskal atau deductible expense tadi. Begitu. Kalau dari unsur-unsur biaya ini kan ada beberapa nih Pak, ada mungkin udah cukup banyak ya unsur-unsur biayanya. Kalau seperti itu memang kenapa harus ada biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto itu Pak? Maksudnya yang boleh dikurangkan? Logika sederhananya begini, semakin besar pengakuan biaya, maka semakin kecil laba atau profit. Laba atau profit itu berbanding lurus dengan PPh badan yang terutang, begitu. Jadi kalau kita bisa mengakui biaya deductible semaksimal mungkin, maka itu akan memperkecil profit dan akan memperkecil pajak penghasilan badan hukum yang harus dibayar. Berarti memang ada aturan khususnya ya Pak ya, supaya nanti si wajib pajak ini tidak asal mengurangkan kewajiban perpajakannya nanti ya Pak ya. Kalau seperti itu memang untuk deductible expense ini regulasinya kan regulasi terbaru ini di PP 55 tahun 2022 ya Pak ya. Apakah ada histori khusus tidak ya Pak? Mungkin sejak ada dari tahun berapa untuk si deductible expense ini? Sebenarnya aturan terkait deductible expense itu kembali lagi ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, di mana Undang-Undang PPh ini sudah terbit sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Kemudian update terakhir ini Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, secara regulasi ruang lingkupnya sudah diatur di Undang-Undang PPh tersebut, di mana beban-beban yang bisa diakui secara fiskal atau deductible expense tadi kalau memang berhubungan dengan operasional, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kira-kira begitu ya. Kalau karena kita sudah mulai menyinggung aturannya nih ya Pak, regulasinya. Kalau seperti itu kan aturan terakhir di PP 55 tahun 2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang HPP. Mungkin kalau seperti itu memang kenapa harus ada PP 55 tahun 2002 ini Pak? Memang mereka ini maksudnya regulasi ini merinci tentang apa dari deductible expense? Kalau kita coba resumekan ya, sebenarnya ada 3 jenis biaya yang diulas secara spesifik di PP 55 ini. Yang pertama adalah biaya promosi atau marketing. Yang kedua adalah biaya yang terkait dengan piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga adalah biaya yang masuk kategori pencadangan. Nah, ketiga jenis biaya ini sepertinya menjadi concern di PP 55. Di mana jenis biaya ini untuk beberapa jenis usaha tertentu itu memang sepertinya porsinya cukup besar begitu. Jadi secara logika perpajakannya ini harus diregulasi dengan baik agar jangan sampai nanti disalahgunakan. Karena kalau pengakuan biayanya terlalu besar, maka profit akan turun, maka otomatis penerimaan PPh badan pun akan terdampak. Kira-kira begitu. Berarti dari PP 55 tahun 2002 ini terbagi menjadi 3 bagian untuk yang deductible expense ini ya Pak ya. Kalau begitu kita coba ulas satu-satu dari ketiga bagian ini. Mungkin dari bagian pertama mengenai biaya promosi dan juga penjualan. Sebagai contoh Pak, ilustrasinya memang seperti apa biaya promosi dan penjualan yang memang dapat dikurangkan ini? Misalkan begini ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan misalkan. Promosinya itu kan bisa lewat televisi, iklan, bisa lewat radio, atau kalau yang kekinian bisa mempergunakan Instagram, ya, atau mungkin ada figur-figur tertentu
yang dibayar untuk itu. Oke. Nah, artinya biaya-biaya ini haruslah yang berhubungan dengan bagaimana memaintain produknya itu atau memperkenalkan produknya itu kepada masyarakat. Okay. Nah, itu kira-kira biaya yang akan masuk kategori biaya promosi ataupun pemasaran tadi. Okay. Tapi sepertinya di PP 55 ini itu dibuat regulasi yang lebih spesifik begitu. Karena jangan sampai biaya ini terlalu besar atau tidak wajar. Sehingga kalau di PP 55 kalau kita lihat ya, itu biaya tersebut itu harus memenuhi beberapa syarat. Okay. Yang pertama contoh misalkan, biaya ini harus wajar. Yang kedua, harus ada pengakuan secara itikat baik secara bisnisnya gitu. Okay. Ya. Kemudian yang ketiga, harus berhubungan dengan mendapatkan, memperoleh dan menagih penghasilan tadi. Okay. Nah, sepertinya itu yang dipertegas di PP 55 terkait biaya promosi ataupun marketing tadi. Okay. Tambah lagi, harus dilengkapi dengan semacam daftar. Biasanya kita sebut sebagai daftar nominatif. Okay. Tapi daftar nominatif ini tidak sekedar hanya rincian begitu saja. Ada format khusus yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Okay. Di mana hati-hati waktu mengisi format khusus daftar nominatif itu. Kenapa? Contoh begini. Misalkan sebuah perusahaan industri makanan tadi mempergunakan anggap sajalah Raffi Ahmad misalkan. Oke. Maka Raffi Ahmad pada saat dibayarkan fee ya atas mempromosikan produk tersebut harus dipotong PPh. Bisa PPh 21 ataupun 23. Oke? Nah, tergantung nanti apakah Raffi Ahmad ini sebagai orang pribadi atau berbadan hukum. Nah, nanti bukti potong PPh 21 ataupun 23 ini itu harus dirinci di daftar nominatif tadi. Jadi tidak hanya sekedar rincian biaya, tapi juga kalau biaya ini ada aspek pemotongan ataupun pemungutan pajaknya, maka nomor bukti potong dan bukti pungutnya juga harus disebutkan di dalam daftar nominatif. Jadi itu kira-kira substansi daftar nominatif. Begitu. Oke. Mungkin kalau untuk biaya promosi dan juga biaya penjualan cukup sangat jelas ya Pak, karena kan apalagi khusus beberapa mungkin sobat talenta yang baru mau mulai UMKM, biaya promosi ini kan menjadi salah satu bentuk biaya yang memang paling dekat, paling basicnya mereka harus pahami gitu sebagai pelaku usaha. Tapi di bagian kedua mengenai piutang nyata-nyata, mungkin para wajib pajak mungkin masih bingung piutang nyata-nyata. Mungkin kita tahunya piutang usaha, memang piutang nyata-nyata ini seperti apa? Belum lagi di bagian kedua PP yang terbaru ini, PP mengenai 5 ini yang dikecualikan, maksudnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini merupakan piutang nyata-nyata yang tidak dapat ditagih. Mungkin dari awal dulu kita tarik memang piutang nyata-nyata ini seperti apa ya Pak? Oke. Begini, pertanyaannya dimulai dengan apakah setiap perusahaan tidak punya piutang? Menurut Novi kira-kira gimana? Sepertinya tiap perusahaan punya piutang pastinya ya. Pertanyaan kedua, apakah piutang ini bisa ditagih 100%? Tentu saja tidak. Nah, betul. Artinya ada potensi piutang yang tidak akan tertagih. Dan ini difahami oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi di PP 55 dipertegas bahwa kalaupun ada piutang yang tidak tertagih, maka secara kelompoknya harus dibagi 2 kategori dulu sebenarnya. Ada bidang-bidang usaha yang boleh mengakui piutang tidak tertagih, ada bidang-bidang usaha yang tidak boleh begitu. Ya, nah, piutang yang tidak tertagih ini itu sebenarnya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Contoh misalkan ya, bahwa piutang itu sudah diumumkan di media massa bahwa itu tidak tertagih. Begitu. Kemudian yang kedua, rincian piutangnya itu harus dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, baik kreditur ataupun debiturnya itu harus mengakui atau harus melaporkan bahwa sudah terjadi kesepakatan bahwa piutang itu tidak akan tertagih. Begitu. Ya. Nah, jadi ada beberapa syarat yang dipertegas di PP 55 ini agar piutang yang tadinya itu tidak bisa diakui secara fiskal, tapi karena benar-benar sudah tidak tertagih, maka itu bisa diakui secara fiskal atau deductible expense.
Kira-kira begitu. Ya. Oke, berarti sebenarnya intinya itu piutang nyata-nyata yang tidak dapat tertagih itu, maksudnya bagaimana caranya si pelaku usaha ini harus mengumumkan terlebih dahulu bahwa memang ini pasti tidak tertagih. Harus dipastikan terlebih dahulu baru bisa diakui. Makanya ada salah satu syarat harus diumumkan di media massa. Begitu. Bahkan kalau nanti di kemudian hari ada potensi bisa tertagih, maka yang boleh menagih bukan lagi perusahaan ini. Tapi otoritas atau institusi pemerintah yang ruang lingkup pekerjaannya terkait piutang yang tidak tertagih. Atau mungkin ada pengadilan negeri yang memutuskan dan itu yang akan melakukan penagihan di kemudian hari. Jadi itu bukan haknya lagi wajib pajak tersebut. Karena wajib pajak sudah dari awal mendeklar sebagai ini piutang tidak tertagih dan kami biayakan. Kira-kira begitu. Baik. Berarti itu sudah tidak bisa masuk lagi ya Pak, dananya karena sudah dikurangi ya? Oke. Karena tadi piutang nyata-nyata tidak tertagih, kita juga sudah cukup jelas mungkin Sobat Talenta. Selanjutnya, bagian ketiga mengenai pemupukan dana cadangan. Mungkin sebelum pemupukan dana cadangan, untuk beberapa Sobat Talenta mungkin masih bingung nih Pak, memang dana cadangan itu seperti apa? Contohnya seperti apa gitu Pak? Pelaku usaha dapat melakukan dana cadangan itu. Jadi begini ya, logika berpikir pajak adalah sebuah biaya atau expense itu hanya bisa diakui deductible expense kalau benar-benar terjadi. Itu logika perpajakannya begitu. Tapi dalam praktek bisnis ada biaya-biaya yang harus diprediksi dari awal. Meskipun terjadinya masih 5 atau 10 tahun lagi begitu. Makanya secara konsep standar akuntansi keuangan mengakui adanya pencadangan biaya-biaya. Contoh misalkan begini ya, hubungannya dengan piutang tidak tertagih tadi. Kita anggap sajalah seperti bank. Bank kan nilai piutangnya itu sangat besar sekali. Dan sangat besar sekali kemungkinan tidak tertagih. Maka dari awal mereka bisa melakukan pencadangan piutang yang tidak tertagih. Tentu saja ada regulasi di PP 55. Yang mengatur berapa persentase penyisihan piutang yang tidak tertagih tadi. Yang kedua misalkan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, mereka harus menyisihkan dananya untuk biaya reklamasi misalkan. Untuk membuat sebuah tadinya industri pertambangan itu menyebabkan lingkungannya tidak seperti layaknya sebuah lingkungan hidup, itu harus dikembalikan lagi. Begitu. Dan itu harus dicadangkan dari awal. Kemudian termasuk penyisihan untuk limbah begitu. Kan ada beberapa industri yang memiliki limbah yang sangat besar dan itu harus dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Dan itu yang harus dilakukan pencadangan juga. Jadi artinya lewat PP 55 ini sepertinya Direktorat Jenderal Pajak sudah membuka kesempatan bahwa tidak hanya biaya yang benar-benar sudah terjadi saja yang bisa diakui secara fiskal. Tapi biaya yang sifatnya masih pencadangan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan tadi itu bisa juga diakui oleh fiskal. Satu lagi yang penting juga adalah biaya-biaya ini itu tidak hanya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak. Seperti contoh misalkan untuk limbah gitu ya, itu harus ada semacam regulasi yang harus dipenuhi juga. Misalkan dengan kementerian yang terkait lingkungan hidup seperti itu. Kemudian untuk pertambangan, kementerian mungkin ada mineral ya. Ataupun industri sejenis begitu yang mengelola ya, kementerian sejenis yang mengelola terkait kandungan mineral ataupun sumber daya alam. Jadi sebuah biaya pencadangan ini bisa diakui tapi tetap harus mensinkronkan regulasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi atau departemen pemerintahan yang terkait. Kira-kira begitu. Berarti untuk pemupukan dana cadangan ini memang banyak pihak yang terkait ya Betul, Pak? Betul, karena kan dari dampaknya juga banyak sekali ya akan terdampak dari dana cadangan ini. Kalau begitu, karena kita sudah membahas ketiga bagian dari PP 55 tahun 2002 tentang deductible expense ini, mungkin secara spesifik nih Pak. Maksud saya mungkin jangan spesifik, mungkin secara general. Jika mungkin sobat-sobat talenta ini, para wajib pajak ini merasa aduh saya belum tahu sebelumnya mengenai peraturan deductible expense. Pada saat pelaporan SPT yang dulu saya tidak belum ada biaya yang dikurangkan, padahal sebenarnya itu bisa dikurangkan. Apakah itu melanggar peraturan atau bagaimana ya Pak? Sebenarnya setiap perusahaan pasti akan mengakui biaya. Dan mereka sudah memahami sebenarnya bahwa biaya ini sangat erat sekali hubungannya dengan PPh badan yang harus dibayar.
Tapi yang harus mereka pahami adalah sampai sejauh mana beban ini bisa diakui fiskal, begitu. Ya, nah, kalau sekiranya ada perusahaan yang tidak mengakui beban, malah itu sebenarnya menurut saya kerugian bagi mereka, ya, karena mereka akan membayar PPh badan menjadi lebih besar daripada seharusnya. Idealnya adalah kalau memang beban itu real mereka keluarkan, ada bukti pendukungnya berhubungan dengan 3M tadi, masih masuk kategori deductible expense, maka sebaiknya diakui semaksimal mungkin karena ada regulasi yang mendasarinya. Harapannya adalah agar nanti perusahaan bisa menikmati adanya pembayaran PPh badan menjadi lebih rendah, begitu. Ini kita bicara bukan melanggar aturan, ya, tapi berdasarkan regulasi yang ada. Oke. Ya. Mungkin Pak sedikit menyinggung pertanyaan yang tadi. Jika semisal ada wajib pajak yang memang mereka belum tahu mengenai memang ada deductible expense ini, apakah dari pihak Fiskus sendiri akan memberitahu kalau misalkan ini ada deductible expense yang masih bisa dikurangkan, misalkan seperti itu, atau bagaimana ya Pak? Jadi begini, sistem perpajakan kita adalah self-assessment. Artinya dituntut kemandirian dari sisi pengetahuan, dari sisi pemahaman, terkait regulasi perpajakan. Jadi mohon maaf, kita nggak bisa berharap banyak kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menginformasikan kepada wajib pajak, oh ini bebannya bisa diakui fiskal, oh ini tidak, gitu. Harus ada kemandirian dari kitanya sendiri, oke? Karena sistemnya itu self-assessment. Memang DJP sudah menyediakan berbagai media, ya, bisa lewat pajak.go.id ataupun mungkin ada IG dari Direktorat Jenderal Pajak, itu bisa kita pergunakan. Tapi dituntut kemandirian kita sendiri sebagai wajib pajak untuk mencari tahu, memahami tentang peraturan-peraturan perpajakan. Salah satunya PP 55 ini. Memang kalau kita hubungkan dengan isu yang lagi hangat sekarang yaitu SP2DK, sepemahaman atau sepengalaman saya malah belum pernah menemukan ada SP2DK yang malah mengingatkan wajib pajak bahwa biaya ini bisa mereka akui loh. Sebenarnya kalau kita bicara fairness, keadilan, harus ada sisi itu juga yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, begitu. Jangan hanya DJP, hanya menggali potensi beban, tapi tidak ada semacam imbal balik kepada wajib pajak itu. Karena harus kita pahami, wajib pajak itu nggak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan. Dan akan sangat, menurut saya dalam tanda kutip, akan sangat indah sekali begitu ya. Kalau di sebuah SP2DK, itu tidak hanya menyatakan bahwa ini biayanya harus dikoreksi, tapi ini ada biaya yang bisa Anda nikmati, begitu, secara fiskal. Ya, artinya itu akan memberikan pemahaman bagi wajib pajak, oh iya ya, Direktorat Jenderal Pajak, KPP, account representatif, itu tidak hanya menagih pajak begitu, tapi juga mereka menyampaikan edukasi, informasi, mana yang hak wajib pajak, silakan diakui. Kira-kira begitu. Oke, berarti kalau seperti itu, para Sobat Talenta ini, para wajib pajak, literasi perpajakannya harus tajam ya Pak, karena harus mandiri, self-assessment. Harus mandiri untuk para Sobat Talenta ini. Kalau begitu, karena tadi kita sudah mulai menyinggung mengenai SP2DK dan juga kewajiban perpajakannya, karena Bapak sendiri merupakan konsultan pajak, salah satu konsultan pajak dan juga salah satu founders dari kantor konsultan pajak di Bandung, Tritax Consulting. Mungkin dari sepengalaman Bapak, apakah Bapak pernah mendapatkan klien yang memang mengalami kekeliruan akibat deductible expense ini atau harus kita pahami bahwa literasi itu memegang peranan penting. Dan harus kita pahami juga bahwa masih sedikit sekali pemahaman wajib pajak tentang deductible expense itu. Mereka berpikir bahwa seluruh uang keluar itu adalah beban. Mereka berpikir seluruh beban itu harus diakui di laporan laba rugi sebagai pengurang, gitu. Jadi pengalaman kita di Tritax Consulting itu cukup bisa menjelaskan bahwa sangat besar sekali peranan konsultan pajak untuk bisa membimbing para wajib pajak ini, agar mereka bisa tahu mana beban yang bisa diakui, mana yang tidak. Mana hak mereka, mana kewajiban mereka. Memang dalam prosesnya, ya, kalau kita bicara melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sudah cukup tinggi sekarang.
Artinya memang ada sinergi yang cukup baik antara Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, maupun literasi wajib pajaknya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya untuk konsep deductible expense ini agak sedikit tricky ya Pak. Yeah. Kita juga agak was-was nih sebagai wajib pajak. Yeah. Kemungkinan apakah memang biaya, misal biaya promosi ini memang bisa seluruhnya dikurangkan atau mungkin sebagainya. Jadi memang agak sedikit tricky. Oleh karena itu si PP 55 2022 ini diciptakan ya Pak, dibentuk gitu. Betul. Ya. Betul. Makanya salah satu keunikan di PP 55 ini mencoba menyadarkan gitu para wajib pajak juga bahwa silakan akui biaya promosi, silakan akui ada biaya piutang yang tidak tertagih atau biaya-biaya yang sifatnya itu masih pencadangan. Tapi ini loh regulasi yang ditetapkan, ini ruang lingkupnya, ini aturan mainnya gitu. Menurut saya cukup fair begitu ya. Tinggal nanti bagaimana kita mengimplementasikannya sekaligus membimbing para wajib pajak agar benar-benar bisa memahami dan menikmati adanya deductible expense ini. Begitu. Oke, baik. Kalau begitu Pak, mungkin Bapak sendiri sebagai seorang konsultan, apakah Bapak memiliki saran untuk para sobat talenta, para wajib pajak kita ini mengenai deductible expense yang perlu mereka pahami lebih lanjut? Mungkin? Ya, oke, begini ya. Tadi sudah kita bahas bahwa konsep deductible expense itu adalah manfaat yang bisa dinikmati oleh wajib pajak. Oke, artinya kita harus benar-benar memahami mana yang boleh, mana yang tidak. Salah satunya lewat PP 55 tahun 2022 terkait 3 jenis beban, yaitu beban promosi atau marketing, kemudian beban piutang yang tidak tertagih, dan beban pencadangan atau pengakuan biaya yang belum tentu terjadi. Dengan kita benar-benar memahami, maka biaya ini bisa kita akui sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, nah, harus kita pahami juga bahwa pengakuan beban-beban tadi harus didukung oleh bukti-bukti atau daftar nominatif tadi, begitu ya. Di mana daftar nominatif ini sedikit tricky sebenarnya. Tidak hanya merinci biaya-biaya promosi itu, tapi juga harus menginformasikan sekiranya di dalam biaya-biaya promosi itu terkandung objek-objek pajak yang harus dipotong atau dipungut. Maka bukti potong atau bukti pungutnya juga harus dilampirkan. Saya menghimbau kepada para perusahaan-perusahaan, baik itu orang pribadi ataupun berbadan hukum, ini momen yang sangat krusial sekali. Karena ke depannya perusahaan Bapak Ibu harus mengisi SPT tahunan, baik orang pribadi ataupun badan. Terutama yang ada laporan keuangannya. Maka informasi terkait PP 55 ini harus benar-benar difahami dan dimanfaatkan agar beban-beban tadi bisa diakui sesuai dengan regulasi dan semaksimal yang bisa diakui oleh wajib pajak agar pembayaran PPh orang pribadi ataupun badannya bisa semakin ditekan. Demikian. Oke, itu insight yang sangat harus dicatat nih oleh para wajib pajak yang menonton video YouTube ini. Karena kan mahal ya Pak insight seperti itu. Maksudnya ya dari beberapa perbincangan kita tadi contohnya akan lebih indah jika pihak Fiskus mencantumkan beban-beban yang bisa dinikmati oleh para wajib pajak, oleh para sobat talenta. Mungkin untuk pembahasan deductible expense dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 cukup sampai sini ya Pak ya. Baik. Karena kita sudah juga merinci dari apa saja yang harus dijelaskan kepada kalian semua. Kalau begitu sangat terima kasih Bapak atas insight-nya, sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu Sobat Talenta jangan khawatir, dari PP 55 tahun 2022 ini masih banyak bab yang belum kita bahas. Tunggu lagi, mungkin kita akan berbincang lagi dengan Bapak Juan sebagai narasumber kita. Kalau begitu sampai jumpa.